Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Warung Pinky. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di Warung Pinky sederhana. Nah, jadi teman-teman, aktivitasku kali ini dimulai di saat saya setelah open warung. Di sini saya mau gunting-guntingin masako, terus nanti mau saya gantung di atas lemari etalase. Terus di depan warung itu ada semacam spanduk atau baliho ya teman-teman, soalnya sebentar lagi kita akan pemilihan bupati. Jadi di warung itu salah satu tempat untuk dipasangin baliho. Pemilihan bupatinya insya Allah di bulan 9 ya teman-teman. Jadi di warung itu semalam udah dipasangin balihonya Ar-Rahman. Sebenarnya mau dipasang di rumah mama mertua di terasnya gitu, cuma nggak kelihatan gitu teman-teman kalau misalnya ada orang yang lewat. Jadi saya inisiatifnya dipasang di depan warung aja, nggak apa-apa kepanjangan, agak kepanjangan, tapi nggak terlalu nutup warung kok. Lagian kan kalau pagi itu kita belum open, terus juga sinar matahari kalau dari arah timur itu lumayan panas, jadi nggak apa-apa, bisa sekalian untuk melindungi warung dari sinar matahari. Oke, lanjut ke video. Di sini saya udah selesai gantung-gantungin masako, terus sisaannya itu saya gunting-guntingin lagi dan saya pasang di atau majangin di pouch gantung sama juga terasi ya teman-teman. Soalnya di tempat terasi pouch gantung itu udah ada yang kosong, jadi saya simpenin terasi aja. Nah, di sini sudah ada pembeliku ya teman-teman. Ini pesanan ponakanku yang lagi ngerecokin saya bikin video, dan saat saya gantung-gantungin masako itu ponakanku ya teman-teman, saya tuh nggak sadar kalau misalnya dia tuh ngerecokin saya bikin video. Nah, jadi tadi itu dia pesan es Milo, sekalian juga dia pesan nugget goreng. Nah, di sini saya udah selesai goreng nuggetnya, langsung aja saya kasih mayo sama saus. Selain ponakanku ini, tadi juga ada bocil cowok ya teman-teman, dia itu jajannya es teh jus gula batu. Sebenarnya ini ponakanku udah datang dari tadi sebelum saya nyusun-nyusunin masako. Cuma karena di sini saya mau bikin video, jadi saya nyuruh dia untuk nungguin bentar setelah saya bikin video gunting-guntingin masako sama gantung-gantungin gitu ya. Dia mau aja ya teman-teman, soalnya dia datanya tuh kecepatan di saat saya baru open warung, karena biasanya setelah saya open warung itu nggak langsung jualan ya teman-teman. Soalnya biasanya itu saya bikin konten dulu agar bisa saya up di YouTube. Jadi kalau misalnya ada pembeliku yang datang di saat saya baru open warung, jadi saya nyuruh nunggu ya teman-teman, agar saya tuh bisa nyelesain video aku dulu. Jadi kalau misalnya bocilnya nggak buru-buru ya, saya nyuruh untuk nunggu bentar setelah saya selesai bikin video. Soalnya agak riweh gitu teman-teman kalau misalnya videoku belum selesai udah ngelayani pembeli. Bisa-bisa saya bakalan lupa mau bikin konten apa. Oke, lanjut jalan lagi. Ini saya lagi bikin pesanan es Milo. Ini requestnya bocilnya minta dipakein plastik ya teman-teman. Terus ada juga bocil yang pengen jajanan titipan sama beli mie coto Makassar. Mie coto Makassar juga tanpa disiram. Langsung saja saya kantongin tadi, terus saya kasih. Begitu juga dengan es Milo ini. Selesai bikin pesanan es Milonya, langsung aja saya lap-lap meja jualan ya teman-teman. Soalnya saat saya bikin pesanan es Milo tadi tuh Milonya kecipratan kemana-mana, jadi langsung aja saya bersihin tadi. Terus ini saya bikin pesanan nugget, dan tiba-tiba di sini ada pasukan gerak jalan yang langsung mampir ke warung jajan gitu teman-teman. Datangnya bergerombolan atau borongan gitu teman-teman. Ini tuh kebetulan ya teman-teman, saya ngerekamnya. Saya pun nggak tahu kalau misalnya mereka mau mampir ke warung. Kebetulan aja saya tag videonya, soalnya kan saya mau bikin pesanan es Milo lagi untuk bocil yang ada di luar. Terus tiba-tiba ini bocil semua datang bergerombolan ke warung untuk jajan. Dan di sini tuh saya lumayan kewalahan ya teman-teman, soalnya mereka tuh pesennya minuman semua. Dan alhamdulillahnya papi datang untuk ngebantuin saya, terutama untuk mencahin es batu gitu teman-teman. Dan alhamdulillah bisa kelar semuanya ya teman-teman, soalnya dapat bantuan dari papi.
Bocil-bocil ini tuh teman sekolahan Abang Nesar ya teman-teman, yaitu SDN 32 Managae. Emang hampir setiap hari mereka latihan di sekitaran warung, cuma baru kali ini mereka mampir untuk jajan. Mohon maaf ya teman-teman, di sini tuh saya bisuin suaranya, jadi kita tuh nggak kedengaran variasi gerak jalan mereka. Soalnya di sini tuh saya percepat videonya, jadi kedengaran agak aneh kalau misalnya saya make suara asli. Jadi di sini saya bisuin aja. Oke lanjut, di sini saya mau makeover meja jualan ya teman-teman, soalnya stikernya tuh udah sobek, jelek banget dilihat, udah buluk gitu. Soalnya ini stikernya tuh udah lebih setahunan. Jadi langsung aja di sini saya unboxing paketnya dulu. Ini tuh paketnya udah datang dari beberapa hari yang lalu, cuma baru sempet saya unboxing dan makeover meja jualan ini, soalnya baru ada kesempatan gitu teman-teman. Tadi itu saya milih motif bunga ya teman-teman. Sebenarnya tuh saya ada dua pilihan antara sayur-sayuran sama bunga ini, cuma karena motif yang ini tuh yang udah saya ganti ini kan motif kayak sayur-sayuran juga sama makanan, jadi saya tuh mau ada kesan yang beda lagi, jadi saya pilihnya yang bunga ini aja. Kurirnya pun sampai hafal ya teman-teman, kalau misalnya pesanan saya itu pasti warna pink, jadi kurirnya tuh udah tahu ya teman-teman kalau tema warung itu pinky. Jadi kalau misalnya saya ada paket, pasti kurirnya tahu kalau itu warna pink. Awalnya saya agak ragu ya teman-teman untuk beli stiker, soalnya saat ini tuh kita lagi krisis-krisisnya, ekonomi kita lagi nggak baik gitu teman-teman. Tapi mau nggak mau karena stiker meja jualan udah jelek banget ya teman-teman, udah buluk gitu dan sangat dibutuhkan stiker ini, jadi saya usahain untuk nyisihin keuangan warung agar bisa beli stiker. Seperti yang sudah saya ceritain di video sebelumnya, soalnya kemarin itu kan kita gagal panen ya teman-teman akibat kemarau, jadi keuangan kita tuh lagi nggak baik gitu. Dan alhamdulillahnya sih saya ada sampingan, yaitu jualan kecil-kecilan ini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya saya nggak ada sampingan ini, saya udah nggak tahu ya teman-teman mau dapat uang belanja dari mana. Dan alhamdulillahnya sekarang saya bisa dapat uang belanja, uang jajan anak, semuanya dari hasil ngewarung. Kalau dulu-dulu itu saya bisa nyisihin uang ya teman-teman kalau misalnya saya mau beli sesuatu, tapi karena sekarang ini kita lagi masa krisis, jadi ya nggak apa-apa deh kalau misalnya kita nggak ada dana darurat atau uang simpanan dulu. Yang penting kebutuhan anak-anak dan kebutuhan belanja itu terpenuhi. Di sini saya sangat bersyukur ya teman-teman berkat ngewarung ini. Ya walaupun masih jualan kecil-kecilan, tapi alhamdulillah di saat kita lagi krisis-krisisnya kita ada pegangan gitu teman-teman. Oke, lanjut ke video. Sudahi curhatnya. Di sini saya sudah selesai masangin stiker di meja jualan ya teman-teman, dan alhamdulillah inilah penampakannya. Begitu juga di bagian meja kompor udah saya pasangin stiker agar lebih gampang saat saya bersihin gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Soalnya di sini tuh saya udah mulai encok sambil makeover warung sambil jualan juga. Jadi sampai di sini dulu videoku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Abis ini saya mau beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.